إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أصفر في البيوت من خير البيت من الكتاب الله. Hadirin jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha kata Allah. Jikalau kalian ingin menghitung nikmatku, la tusuha, maka kalian tidak akan dapat menghitung nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan, Nabi sebagai contoh, Nabi sebagai wasilah untuk kita agar kita bisa mencontoh beliau sehingga kelak nanti kita bisa bersama beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dekat denganku, kata Nabi, aktsaruhum alayya shalah, yakni orang yang paling banyak salawat di antara kalian. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menghindari atau menjauhi atas apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita telah berada pada pertengahan bulan Safar, bulan kedua dalam kalender Hijriah, sistem penanggalan Islam yang berdasarkan pergerakan bulan. Meskipun sering dikaitkan dengan mitos dan tahayul di masa lalu, bulan ini memiliki sejarah dan makna yang penting dalam Islam. Nama Safar sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kosong atau mengosongkan, yang mencerminkan tradisi masyarakat Arab pada masa sebelum Islam datang, yang mereka meninggalkan rumah mereka untuk berpergian atau memulai pada saat bulan Safar tiba. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara historis, sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab memiliki berbagai keyakinan dan tradisi yang berkaitan dengan bulan Safar. Salah satunya adalah mereka beranggapan bahwasanya pada bulan Safar ini adalah bulan yang membawa kesialan, adalah bulan yang membawa keburukan, bulan yang tidak baik, yang seharusnya bulan yang harus kita hindari. Mereka percaya bahwasanya bulan Safar ini penuh dengan mara bahaya, penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakan, sehingga banyak orang-orang Arab pada saat itu meninggalkan atau menghindari untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penting seperti pernikahan maupun untuk memulai usaha. Namun jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menghilangkan keyakinan atau kesalahan tersebut. Beliau menekankan bahwasanya tidak ada hari, tidak ada bulan atau tidak ada waktu yang dapat menentukan hasil, tidak ada yang dapat menentukan hal buruk atau baiknya terhadap seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidak ada kesialan pada bulan Safar, yang berarti bahwasanya keyakinan masyarakat sebelum Islam datang tentang kesialan di bulan Safar ini tidak memiliki dasar Islam dan akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwasanya bulan Safar ini karena dahulu pada bulan ini kota Mekah menjadi kosong, ditinggalkan bepergian oleh penghuninya. Ada yang berpendapat karena dahulu pada bulan ini orang Mekah memerangi suku-suku di sekitarnya dan mereka membiarkan orang-orang yang mereka temui dalam keadaan kondisi kosong. Lalu inspirasi apa yang dapat kita petik dari bulan Safar yang bermakna kosong ini? Tentu bulan Safar ini yang bermakna kosong jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Jangan sampai bulan Safar ini kita kosong dari amal-amal kebaikan, kosong dari kebaikan yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kebaikan terhadap sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asfara fi buyuti minal khairil baitus sufri min kitabillah." Yang artinya, sungguh rumah yang paling kosong dari kebaikan adalah rumah yang kosong dari kalamul Allah atau Al-Quran. Selain itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang sudah merasa banyak amal kebaikannya, jangan sampai lengah dan kelak di akhirat justru menjadi orang-orang yang kosong amal kebaikannya karena tidak diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di era modern saat ini yang memanjakan manusia untuk memamerkan segala amal kebaikan melalui status media sosial. Sebab bisa jadi amal kebaikan yang kita perbuat atau amal kebaikan yang kita laksanakan justru menjadi kosong akibat kita pamer-pamerkan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya tidak pas, tidak wajar menampakkan amal kebaikan kecuali bagi orang-orang yang khusus, yakni orang-orang yang dapat menawan hawa nafsunya atau orang-orang soleh pada umumnya. Sebab sifat riya atau sifat yang suka memamer-pamerkan ibadah adalah sesuatu perbuatan dan kebiasaan yang membahayakan dan dapat merusak amal soleh yang kita perbuat. Pamer amal justru akan membuat kita menjadi kosong dan amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya bahayanya pamer atau riya itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan perbuatan yang mesti, yang wajib, yang harus kita tinggalkan. Adapun terkait larangan riya atau pamer ibadah telah tercerminkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan kepada orang-orang yang menerimanya, seperti orang yang menginfakkan hartanya kepada karena dibarengi dengan sifat riya kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Selain surah dalam Al-Quran, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita, yang mengingatkan kepada kita tentang bahayanya riya atau suka memamerkan ibadah yang kita laksanakan. Yang pertama, bahwasanya riya atau pamer adalah perbuatan yang dapat merusak amal yang telah kita kerjakan. Perbuatan riya dikatakan lebih merusak daripada serigala menyergap domba. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dan dilepaskan di tengah sekumpulan domba lebih merusak daripada ketamakan seorang manusia, seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selanjutnya dalil yang membicarakan tentang bahayanya riya, bahwasanya orang yang suka memamerkan ibadahnya dapat menghapus atau membatalkan amal soleh yang kita laksanakan. Riya dapat menghapus hingga membatalkan amal soleh yang telah kita kerjakan. Salat mereka dikatakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka memamerkan ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah sekutu yang maha cukup.
sangat menolak perbuatan syirik. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang dicampuri dengan perbuatan syirik kepadaku, maka aku akan tinggalkan dia. Dan aku tidak akan menerima amal kebaikannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Selanjutnya, dalil tentang bahayanya pamer ibadah atau riya, bahwasanya lebih bahaya daripada fitnah dajjal. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih Dajjal?" Maka mereka menjawab, "Kami mau ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu silkul khafi, yakni seseorang yang salat atau menghiasi atau memperindah salatnya karena ingin mendapatkan pujian dari orang-orang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa dalil tadi tentang bahayanya riya atau memamerkan ibadah yang kita laksanakan, tentu muncul pertanyaan. Bagaimana caranya agar kita terhindar? Bagaimana caranya kita menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip buku Akidah Akhlak tulisan Taufik Yurmansyah, bahwasanya beliau mengatakan ada beberapa tips, ada beberapa cara agar kita terhindar dari perbuatan riya atau memamerkan ibadah. Yang pertama, sekiranya selalu berbuat baik, baik di hadapan orang banyak maupun pada saat tidak ada orang. Yang kedua, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menguasai kita. Dimanapun kita, siapapun dia, kapanpun itu, kita yakini bahwasanya Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Selanjutnya, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa. Selain kita bertawakal dengan cara berusaha untuk menghindari sifat riya, kita juga harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dan usaha dan doa hal yang harus kita samakan agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, agar kita terhindar dari sifat riya, jangan merasa bangga dengan kelebihan yang telah kita miliki. Jadikan hal tersebut sebagai alasan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat kepada orang-orang yang soleh. Yang terakhir, berbuat baiklah sewajarnya dalam berbagai hal, tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi. Tidak membicarakan perbuatan yang telah kita berbuat hanya untuk ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم دفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والمنافقين واليهود يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.